dari bawah, dari tumpukan-tumpukan kayu. Maka pada saat itu Allah memberikan perintah amaran kepada api di dunia. Kamu jangan membakar Ibrahim. Jadilah kamu dingin dan menyelamatkan. Lalu Allah menimpali. Kalau sampai kamu menyakiti Khalili, menyakiti kekasihku, yaitu adalah Ibrahim, maka aku akan kembalikan kamu. Iya. Maka aku akan kembalikan kamu kepada indukmu nanti, yaitu adalah neraka, yaitu api di neraka. Dan antum tahu nggak, akhi? Ternyata api di dunia mendapatkan itu dari Allah langsung, api di dunia itu pingsan, akhi. Dan dia tidak bisa menjalankan fungsinya selama 3 hari. Jadi ada satu yang skip di sejarah yang kita tidak tahu ya. 3 hari pasca pembakaran Nabi Ibrahim, api itu tidak bisa dipergunakan, tidak bisa mendidihkan, tidak bisa memanaskan. Karena api ketakutan ketika diberikan ancaman akan dikembalikan kepada api di neraka. Antum bisa bayangkan sedahsyat api di neraka itu. Yeah. Api di dunia saja mereka ketakutan dan berlindung dari api di neraka saking dahsyatnya api di neraka itu. Nah, makanya kan kadang-kadang kenapa banyak orang suka meremehkan neraka? Karena mereka nggak pernah mempelajari referensinya. Bagaimana tentang neraka dan bagaimana Allah serius ketika menciptakan neraka. Allah itu Maha Rahman, betul, tapi Allah itu Maha Adil, di mana setiap kejahatan selalu ada balasannya. Sifat rahmannya Allah tidak mengalahkan sifat adilnya Allah, dan sifat adilnya Allah tidak mengalahkan sifat rahimnya Allah. Dan itu yang sering dilewatkan oleh manusia. Banyak orang yang suka menganggapnya itu remeh karena mereka nggak ngerti tentang neraka. Orang yang meremehkan neraka itu dari dulu sudah ada. Antum tahu? Kapan ketika Allah turunkan surat Al-Mudaththir? Qasim, nak, sini nak. Alaiha tis'ata asyar. Allah kan menurunkan salah satu ayat pada surat Al-Mudaththir. Di neraka itu ada 19 malaikat yang menjaganya. Allah itu berikan jumlah supaya menguji manusianya. Maka kemudian orang-orang musyrikun itu langsung mereka sombong. Alah cuma 19. Lalu ada salah satu pembesar Quraisy musyrik itu berkata kepada orang-orang musyrik, sudahlah, kan malaikat penjaga nerakanya Muhammad itu cuma 19. Bahuku yang kanan untuk menahan 10 malaikat, bahuku yang kiri untuk menahan 9 malaikat. Sudah, setelah aku tahan 19 malaikatnya Muhammad, kalian keluar dari neraka. Padahal mereka tidak pernah tahu betapa besarnya kekuatan para malaikat ketika Allah ciptakan. Makanya kan ada malaikat Zabaniyah, ada malaikat Malik, malaikat yang tidak pernah tersenyum setelah neraka itu diciptakan. Antum tahu, akhi Mario, apa bedanya malaikat malaikat Malik? Beda. Malaikat Zabaniyah itu malaikat yang menjadi pengawal dan anak buahnya malaikat Malik. Adapun pembesar atau ketuanya para malaikat yang menjaga neraka itu malaikat Malik, yang mana semenjak diciptakannya neraka, malaikat Malik tidak pernah tersenyum. Makanya pada peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW selalu ketika beliau melewati lapisan-lapisan langit, maka setiap malaikat itu menyambut Rasulullah dalam kondisi sumringah, cerah, bahagia, tersenyum. Tapi ada satu malaikat ketika dilewati Rasulullah itu datar dan tidak menampakkan senyum. Rasulullah setelah melewatinya, Rasulullah tanya sama malaikat Jibril, semua malaikat yang aku lewati kecuali mereka tersenyum dan bahagia, kecuali ada satu malaikat yang sama sekali tidak tersenyum kepadaku, wahai Jibril. Siapakah itu, wahai Jibril? Maka malaikat Jibril berkata, itu adalah malaikat Malik ya Rasulullah, yang mana tidak pernah tersenyum, tidak pernah sama sekali tersenyum semenjak neraka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Dan banyak hal yang luar biasa yang lainnya. Nah, itulah makanya kita akan eksplor. Ya, antum tahu nggak? Saya itu sampai ketakutan ya. Ternyata di Jahannam, neraka itu kan ada Jahannam, ada Jahim, ada Sa'ir, kemudian ada Khutamah, ada Laddah. Ada ternyata itu salah satu di antara lapisan neraka itu ada namanya lapisan Jahannam. Di bawah Jahannam itu ada sebuah sumur, ada sebuah sumur, yang mana sumur itu di dalamnya itu ada api yang besar banget, yang mana Jahannam aja berlindung diri dari sumur itu seharinya 100 kali, padahal dia Jahannam itu ternyata jadi Jahannam itu saja ketakutan antara satu lapisan neraka dengan lapisan berikutnya.
Makanya orang yang melakukan dosa dan dia merasa bersalah itu jauh lebih mulia daripada orang yang tidak melakukan dosa tetapi meremehkan neraka. Karena itu lebih fatal. Gimana Kak? Ulang Kak. Orang yang melakukan dosa dan takut neraka lebih mulia daripada orang yang melakukan orang yang lalu dia ketakutan kepada Allah, merasa bersalah, itu jauh lebih baik orang yang tidak melakukan dosa itu tetapi dia meremehkan. Tapi dia meremehkan. Makanya Masya Allah itu. Hari ini kan kita dikelilingi dengan orang-orang yang meremehkan dosa. Ya kan, orang yang meremehkan neraka. Ya, dan menganggap neraka itu hanya sebuah guyonan gitu. Makanya Masya Allah itu. Hal-hal yang semacam itu loh, yang banyak yang kita ingin. Makanya kalau orang sudah nggak takut sama neraka, Masya Allah kan, antum kalau manusia kalau sudah nggak takut neraka itu kan sekarang hybrid. Dosa itu sekarang hybrid, ya kan? Orang dulu maling, ya kan? Kalau maling itu maling uangnya orang kaya, kan gitu. Kalau sekarang uangnya rakyat miskin, ya kan gitu. Itu kan sudah hybrid sama neraka. Iya. Orang zina dulu berdua, sekarang zina bisa bertiga, berempat, bahkan sama binatang sekalipun. Kenapa kok dosa itu hybrid setiap waktunya? Para para ulama, karena sesungguhnya manusia kalau sudah nggak ada takut sama neraka, maka semua penyelewengan itu akan dikerjakan. Dan kita harus ingat, Mas Erwin ya, Mas Aryo ya, kita harus ingat ya, tidak ada pesta yang tidak usai. Para durhaka kepada Allah itu mereka mungkin pesta di dunia, tapi pesta itu tidak ada pesta yang tidak usai. Pesta itu akan ada usainya. Dan ketika pesta itu sudah usai, Allah tidak mungkin memberikan pesta dua kali. Kalau sudah pesta di dunia, silakan. Tapi sudah selesai ketika matimu. Nah, itulah hal-hal yang insya Allah kita banyak tidak mengerti. Makanya, Masya Allah, paham ya, orang yang takut kepada Allah itu adalah sumber kebaikan. Saya itu teringat gitu ya, sebuah kisah nyata yang pernah disampaikan Bibu ya. Ini ada salah satu orang yang luar biasa, ada seorang qori gitu ya, yang mana pada awal-awal tahun sebelum tahun 2000-an, sebelum booming media sosial, dia itu orang yang membaca Quran gitu. Terus pada satu waktu dia itu ketakutan menjadi terkenal. Saya itu ketika mendengar kisah ini merinding. Dia ketakutan gitu, dia takut kalau kemudian dia itu akhirnya niatannya salah gitu ketika membaca Quran. Akhirnya dia berdoa dengan doa yang mungkin kita akan merenung ketika akan mengucapkan doa ini. Dia berkata, ya Allah, kalau aku dikenal manusia hanya merusak akhiratku, matikanlah aku ya Allah, supaya selamat dari api neraka. Masya Allah. Dan ternyata doa itu dikabulkan sama Allah. Tidak lama, beberapa waktu setelah itu, beliau meninggal dunia. Persis sebagaimana doanya. Itulah Masya Allah, orang kalau sudah punya rasa takut sama Allah, takut sama neraka, impact-nya luar biasa besar. Tapi orang yang rasa takut sama neraka, ya dosa itu akhirnya dibuat ringan. Akhirnya sekarang itu dosa itu apa? Dibuat ringan. Ya kan, neraka dibuat ala TikTok, panas gitu. Dan orang yang meremehkan neraka memang dari dulu memang sudah ada, dari semenjak zaman Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab, sampai orang Yahudi. Makanya orang Yahudi itu apa? Mereka orang Yahudi itu kan berkata sama Rasulullah, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Alah, kita itu nanti masuk nerakanya Muhammad itu hanya beberapa hari, setelah itu keluar. Makanya salah satu hal di neraka itu diceritakan oleh Rasulullah. Ada neraka yang Allah timpakan kepada orang Yahudi. Allah timpakan untuk orang Yahudi. Setelah mereka melewati 40, malaikat berkata menyindir mereka, ini sudah melewati 40 hari. Mana kalian bisa keluar dari neraka ini? Dan mereka tidak akan pernah bisa keluar dari neraka itu selama-lamanya. Nah itu terus akhirnya orang Yahudi itu ingat omongan mereka dulu. Ketika mereka diturunkan ayat, kemudian mereka membuli Rasulullah. Alah, cuma berapa hari? Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Alah, paling-paling 40 hari juga kita sudah bebas nanti. Gitu. Makanya mereka nanti diberikan oleh Allah adab yang pedih. 40 hari mereka sudah melewatin, para malaikat kumpul. Malaikat berkata, ini sudah melewati 40 hari yang dulu kalian itu sesumber akan selamat setelah 40 hari. Mana tempat keselamatan kalian?
Makanya Masya Allah. Makanya ditambah pedih. Neraka itu ditambah pedihnya itu apa? Mereka nanti bisa melihat penduduk surga. Jadi jangan dikira bahwasanya antara surga dengan neraka itu ada barriernya, ada temboknya tebal tidak bisa saling melihat. Enggak. Justru saling bisa melihat. Penduduk neraka bisa melihat penduduk surga bisa melihat penduduk neraka. Supaya penduduk neraka bertambah penyesalannya, tapi pesta telah berakhir, dan supaya penduduk surga bertambah nikmatnya dan rasa bahagianya. Kan gini ya, kalau antum misalkan ya, antum seorang Mario gitu, tiba-tiba ditapok sama orang, mukul antum dari belakang, jebret. Setelah itu dia lari, ketika lari dia jatuh, antum kan rasanya seneng kan? Nah itu pula ya, bahwasanya semacam itu. Makanya Masya Allah, tidak ada pesta yang tidak ada usai. Orang yang hari ini pesta dengan LGBT-nya, homonya, zinanya, mungkin mereka pesta. Tapi kita harus ingat, pesta itu ada usainya. Pesta itu ada usainya. Dan pesta itulah yang kemudian ketika usai, maka tidak mungkin pesta itu diberikan oleh Allah dua kali. Nah, bukan berarti kita nyampaikan ini, mempelajari materi ini, bukan berarti kita justru orang yang selamat dari neraka dan sudah dikapling dengan surga. Enggak ada yang pernah mengatakan kapling surga itu miliknya kita. Tapi sesungguhnya ketika kita mempelajari ini, karena sesungguhnya rasa takut itu harus ditumbuhkan. Dia tidak bisa tumbuh secara organik. Dia tidak bisa tumbuh biasa. Dia harus ditumbuhkan dengan referensi. Nah, itulah yang kemudian menjadikan. Ini ada pertanyaan, Ustaz, apakah nanti di surga melihat keluarga di dalam neraka ada rasa sedih? Tidak ada. Allah sudah mencabut rasa sedih dari penduduk surga. Sebagaimana Allah mencabut kencing, sebagaimana Allah mencabut kotoran. Tidak ada yang merasa sedih. Kalau ada masa sedih, ya berarti kan bukan di surga. Gitu, Akhil Karim. Masya Allah, saya juga dulu pertama kalinya, kan ya itulah ya, kan istri pokoknya ceritanya kompak-kompakan sama anak terang Jakarta, gimana caranya biar bisa ngajak gitu kan waktu itu kan. Emang saya kan SD Al-Azhar, saat SMP Muhammadiyah, SMA baru ke negeri, artinya udah TK Aisyah udah punya gitu modalnya. Tapi ternyata waktu pas lagi kuliah kerja tuh ya nggak tersisa gitu saat. Sampai akhirnya waktu pas lagi pertama kali, padahal ibu sering banget ngajakin saya ke pengajian gitu. Saya nemenin doang, nggak dengerin, cuman nganterin doang, duduk di luar gitu. Terus kalaupun emang masuk di dalam juga telinga kemana, kepala kemana gitu. Nah yang pertama kali lengket nyangkut tuh ya itu memang pembahasan padang mahsyar gitu. Yang padang mahsyar atau hisab gitu. Pokoknya antara itulah. Itu yang saya jadi, saya nggak pernah tahu nih part ini nih. Ngapain aja di situ ya? Ada apa ya gitu. Ya udah pas disitulah saya duduk baru gitu ya. Kayak kalau nggak pernah dengar kan nggak pernah tahu. Padahal di sekolah ada pembahasan surga neraka gitu. Tapi nggak pernah sampai ke titik yang hari itu ya, yang kayak kita bahas hari ini gini. Masya Allah banget emang. Makanya, biar tahu kan. Kalau nggak kan kita nggak akan pernah tahu kan kayak apa. Proses ilmu itu kan ada 3, akhi. Mengetahui, memahami, dan menghayati. Kalau baru tak, gimana mungkin antum belajar dulu, saya belajar dulu SMP, itu baru mengetahui. Memahami ya ketika kita sudah mulai ada rasa takut itu baru memahami. Tapi kalau sudah api neraka itu menahan kita dari dosa, menahan kita dari berbuat maksiat, itu namanya menghayati. Banyak orang itu hanya prosesnya baru mengetahui tapi tidak sampai memahami. Belum memahami tapi tidak sampai menghayati. Makanya Masya Allah. Itulah. Mantap Sat. Moga-moga nanti antum bisa kita undang di premier The Day After the Day Dewannya. Nanti amin. Satunya. Bagi yang mungkin belum mendaftar, hari ini sudah hampir 5.100 akhi yang mendaftar. Iya, alhamdulillah. Allah, ayo kita bareng-bareng yuk kita menjadi penuntut ilmu yang terstruktur, kemudian tersistematik, runut di dalam kita belajar. Karena sesungguhnya belajar teknik mesin aja terstruktur, tersistematik, dan runut. Padahal hanya mempelajari mati, apalagi kita mempelajari tentang kehidupan akhirat kita. Gitu, Masya Allah. Sampai aja di neraka itu Masya Allah ya.
di neraka itu ternyata penduduk neraka itu aja saling bisa terganggu dengan bau loh. Jadi ada satu part yang diceritakan oleh Rasulullah ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya pada satu waktu penduduk neraka itu curhat sama Allah, ya Allah gitu. Kemudian Allah menjawab, ya gitu. Ya Allah, ini ada bau ya Allah yang menyiksa kami. Padahal baunya penduduk neraka aja sudah baunya luar biasa. Yang mana baunya penduduk neraka itu kalau diletakkan di dunia, maka yang ada di timur dan barat akan pingsan. Saking begitu baunya mereka itu. Tapi sudah sebau itu pun, ternyata Masya Allah, nanti penduduk neraka itu, ya Allah, ini ada bau, ya Allah, kami tidak kuat, ya Allah. Terus kemudian Allah menjawab, itu adalah bau yang keluar dari kemaluan para pezina ketika mereka tidak bertobat sendirinya. Jadi para pezina itu akan dijadikan oleh Allah baunya double. Baunya atas tubuh dia sendiri, dan bau yang kedua yang keluar dari kemaluannya. Karena salah satu kenikmatan yang paling dibenci oleh Allah, adalah kenikmatan yang didapatkan dari perzinahan. Dan seluruh anggota tubuh merasakan nikmatnya, maka balasannya pun berat. Walaupun hari ini orang bisa menghadirkan 1001 kamus indah tentang zina, tapi di hadapan Allah dia tetap zina. Maka ya hari ini zina itu dianggap biasa. Bahkan orang yang berzina pun masih kemudian digandrungi, disenengin gitu. Padahal tidak. Itu salah satu hal yang nah, itulah yang menjadikan kita harus paham. Ngeri. Masya Allah. Nah, Insya Allah harus ikuti acara The Day After You Day. Insya Allah sekitar ke 0857 751 50057. Bazi, komen. Lagi Ustaz, ulang Ustaz. Kalau mau daftar kemana? 0857 751 50057. 0857 751 50057. 50057. Nah, silakan tuh teman-teman udah di di teks. Nah, kalau enggak, kalau Instagram kemana Sat? Kalau Instagram ke Syamila Series aja insya Allah. Oh, @Syamila Series. Kalau emang teman-teman mau daftar langsung aja ke @Syamila Series. Saya nanti undang antum ya Terang Jakarta. Iya. Untuk ngikutin primernya D yang pertama. Ya, insya Allah Sat. Insya Allah Sat. Kita setting ulang ruangannya supaya memuliakan para tamu yang datang insya Allah. Amin. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Allah. Bukunya baru naik ke percetakan insya Allah. Pertengahan November sudah bisa dikirim insya Allah. Syukran Karim, barakallahu fiik. Senang sekali jumpa sama antum. Allah ya barik fiik Ustaz. Masya Allah. Ya, sama-sama Ustaz. Maaf belum sempat mampir ke sana. Ya, pada cuma mau ngeliatin rumputnya, ternyata ada antum. Oh iya dong, kan terakhir kita ngobrol kan, terakhir ngobrol kan, di sana hati-hati gitu kan, terus mau pulang. Ya udah nih pulang, tapi saya belum kemana-mana, ini aja masih bindeng. Iya, Masya Allah. Salah satu hal yang yang sering saya sampaikan, bisa jadi di surga itu diisi oleh para pendosa yang bertobat, dan bisa jadi di neraka itu diisi oleh para ahli ibadah, tetapi mereka riak dan sombong di dalam ibadahnya. Semoga bukan pendosa yang bosan untuk bertobat, kalaupun kita adalah seorang ahli ibadah yang tidak pernah lelah untuk mengikhlaskan hati dan niat kita semata-mata karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama kami aturkan buat Ustadz juga, semoga diaminkan oleh malaikat Ustadz. Amin, insya Allah. Moga-moga kelahiran antum, anak-anak antum insya Allah dimudahkan oleh Allah. Anak saya, amin. Anak-anak kita. Salah satu sunnah yang harus kita apa, yaitu orang tuanya yang kenalan, tetapi harusnya
anak-anak itu sudah mulai kita jodohin itu. Itu salah satu sunnahnya Rasulullah kan begitu. Hanya kan Rasulullah dapat anaknya siapa? Dapat anaknya Abu Bakar, ya kan? Iya. Dan Utsman dapat anaknya Rasulullah, Ali dapat anaknya Rasulullah, Rasulullah dapat anaknya Umar bin Khattab juga. Banyak Nabi itu mereka saling menikahkan anak-anak mereka. Karena mereka tahu bagaimana kualitas nasab orang tuanya. Moga-moga nanti di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Masya Allah. Sebelum itu saya nitip dulu dong Ustadz nih, kode-kode dari istri. Dia bilang katanya, tanyain Ustadz dong ada nama bayi. Namanya laki ya? Oh kita lagi Laki, nyari. Oh kita aja lagi nyari. Rebutan. Perempuan. Kalau saya ngasih. Oh ada perempuan tuh. Enggak, kalau misalkan anak antum perempuan yang sekarang lahir ya, saya carikan nama. Yang sama-sama anak laki. Ya susah. Iya benar, Masya Allah. Itu ya, pamit untuk ya siap, jazakumullah Ustaz. Pamit. Barakallahu fikum. Ya insya Allah untuk istri antum semoga selalu kuat insya Allah. Amin, amin. Kalau doa Ustaz. Iya, ada dosa bagi wanita yang tidak bisa dihapuskan kecuali dia melahirkan anak, merawat anaknya dan berada di dalam rumah. Waduh. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.